Selamat siang buat kita semua. Terima kasih buat kehadiran dari Bapak Ibu juga buat nama kita sekolah yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi praktik baik tentang budaya positif di sekolah. Jadi ini profil saya Rudi Dapat SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 4 Beholai, Kabupaten Berkendawa, NTT. Baik, jadi pada kesempatan ini dalam berbagai praktik baik ini saya akan membagikan materi pengembasan, pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif kepada rekan guru di SMP Negeri 4 Beholai. Yang pertama kita lihat makna budaya positif. Jadi budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, terhormat dan bertanggung jawab. Budaya positif dilaksanakan dalam upaya untuk membuka disiplin diri. Jadi ini khususnya untuk pelajaran peserta didik. Yang berikut konsep utama dari budaya positif. Jadi dalam materi hari ini saya akan menyampaikan beberapa poin. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Jadi perubahan paradigma belajar nanti kita akan mengenai penjelasan tentang paradigma belajar yang baru yang berhubungan dengan kurikulum merdeka. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Dan yang keempat, motivasi perilaku manusia. Dan yang kelima, posisi kontrol institusi sebagai seorang guru. Dan yang keenam, keyakinan kelas. Lalu kita menyebutnya kultur kelas. Dan yang terakhir, ketiga, restitusi. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi sekalian, pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahapan perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Pembelajaran paradigma baru atau yang nanti kita akan sebut dengan kurikulum merdeka itu berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil belajar Pancasila. Ada dua istilah di situ yang mungkin baru bagi kita. Yang pertama, berdiferensiasi, itu artinya beragam, berbeda, bervariasi, atau setidaknya tidak sama. Pembelajaran terdiferensiasi itu memungkinkan adanya perlakuan berbeda pada peserta didik sesuai dengan kebutuhan. Jadi ke depan dalam implementasi kurikulum merdeka, kita dalam pembelajaran di kelas itu menjawab kebutuhan siswa. Sebelum belajar, kita cari tahu apa yang menjadi kebutuhan siswa. Jadi pembelajaran itu terfokus pada apa yang menjadi kebutuhan siswa, sehingga kita memfasilitasi minat dari peserta didik yang ada. Lanjut. Yang berikut adalah posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol ini sebagai guru ada 5. 1. Penghukum. 2. Penghukum atau salah. 3. Pemaaf. 4. Penantang. 5. Media. Itu sentral. Yang berikut penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan persoalan tadi. Jadi segitiga restitusi itu ada 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Baik, apa itu menstabilkan identitas? Jadi ini
praktik lagi teman-teman bisa gunakan di kelas ataupun di manapun untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita meyakinkan siswa bahwa membuat kesalahan itu bagian dari proses pembelajaran. Jadi tidak serta-merta otomatis menghati dia bahwa seluruh kesalahan. Tidak. Tapi kita meyakinkan dia bahwa setiap kesalahan itu bagian dari proses pembelajaran. Terus berperan menggeser identitas murid. Jadi dari gagal ke sukses yang tadi saya bilang tadi, dari menghukum ke konsekuensi atau eksekusi, supaya siswa tidak terpojok. Terus jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Maka penyelesaiannya mungkin kita mengajukan beberapa pertanyaan seperti ini. Membuat kesalahan adalah sesuatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahan, tetapi fokus memperbaiki masalah ini. Terus, apakah saat ini kami telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Ini tujuan supaya dia tahu bahwa dia itu sama. Jika menstabilkan identitas. Ketika kita sudah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Kesalahannya kita validasi. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi tadi di awal saya juga bilang bahwa perbuatan atau perilaku apapun itu pasti ada tujuan, baik itu negatif ataupun positif. Dan itu kembali bahwa dia memenuhi kebutuhan dan sesuai itu. Yang berikut dulu akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kalau stimulus respon akan memberikan stimulus, itu memang tidak kembali ke dia. Tapi di sini kita dituntut untuk proaktif, mencari akar persoalan yang dihadapi oleh siswa tersebut. Yang berikut mengenali dan mengakui kebutuhan murid itu dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Jadi mengenali, karena seperti di awal tadi bahwa setiap perbuatan itu ada tujuan, ada maksudnya. Jadi kita perlu gali tahu kenapa dia lakukan itu, kenapa dia terlambat, kenapa dia tidak kerja dan sebagainya. Ini juga supaya kita bisa melihat kebutuhan masalah siswa tersebut dan juga memperbaiki diri kita sendiri. Jadi kita masih marah itu hubungannya dengan berbeda. Yang berikut pernyataan disampaikan dengan arah suara tidak mungkin atau menegurkan. Dalam validasi tindakan masalah ini, kita gunakan untuk bertanya tidak mungkin dan menegurkan supaya kita juga bisa terbuka. Kita berbeda pertanyaannya, dan ini bisa validasi dan dijawab dari sini. Artinya ketika dia bertanya, kita datang ke tanya dia dan kita bisa bilang, tapi dia bisa lebih dari kesalahan itu. Tapi dia bisa sendiri, maka itu juga bisa positif. Kalau bukan melakukan tentang alasan tertentu. Jadi kita berarti saja ya, kita boleh buat sebuah kesalahan dan sebuah alasan. Kesalahan itu harus selesai. Kalau kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi. Jadi ada persoalan itu ada beberapa betul persoalan. Jadi itu harus berbeda dengan sisi. Untuk kamu bisa mempelajari sesuatu yang baru menjadi sisi, bersedia kamu mempelajarinya. Jadi ini bagian kedua dari tindakan masalah. Bagaimana kita mempelajari setiap tindakan masalah dari sisi tersebut. Yang ketiga, menggunakan keyakinan. Jadi kalau kita sudah menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan masalah, maka bagian yang terakhir adalah kita menggunakan keyakinan. Itu kontrol mengatakan bahwa permasalahan kita termotivasi secara imperatif atau secara eksternal.
Saat perilaku telah tervalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap meningkatkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kemungkinan penyelesaiannya sebagai keluarga atau kelas apa yang kita yakini. Jadi menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Jadi ini supaya menggugah dia bahwa ternyata yang saya lakukan ini sudah keluar dari nilai-nilai yang telah disepakati di keyakinan kelas. Terus seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal? Kamu ingin jadi orang seperti apa? Jadi ini akan pertanyaan-pertanyaan ini akan memotivasi dia untuk mengeluarkan motivasi yang ada dalam dirinya atau motivasi intrinsik tadi. Ini materi yang bisa saya bagikan, karena itu diberi kesempatan buat kita semua untuk kita berdiskusi. Sekali lagi bahwa kami juga belum sempurna, tapi karena ada hal yang sudah kami pelajari dahulu, maka wajib untuk kami berbagi praktik baik hari ini. Karena itu waktu dan kesempatan diberikan bagi kita semua. Mungkin ada yang bertanya, dipersilakan. Demikian, terima kasih. Salam guru tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Baik, terima kasih Pak Hasbun terkait dengan keyakinan. Di tadi saya jelaskan saya bahwa keyakinan itu ada keyakinan sekolah, keyakinan kelas, dan keyakinan rumah pelajaran. Bisa sama dan bisa tidak. Jadi di kelas berarti juga dalam kelas bersama dengan siswa-siswa. Kalau di sekolah kan dia semacam peraturan sekolah yang wajib semua warga sekolah ikut. Kalau pelajaran itu khusus kenapa? Contohnya saya saat ini mulai di kelas 3 itu khusus untuk matematika. Tapi saya bilang untuk kalau menerapkan di pelajaran lain juga baik. Jadi itu setiap kali masuk satu baca. Kalau saya tidak bawa LCD berarti harus baca. Jadi supaya mereka diingatkan terus bahwa ini keyakinan mereka bikin dan mereka harus laksanakan. Jadi salah satunya kelas harus bersih dan ketika saya masuk kalau ada foto dengan sendirinya dong dan dibuang dulu. Jadi kesepakatan yang dibuat bersama. Mereka tulis di papan hanya merubah bahasa ke dalam keyakinan. Jadi saya sudah pesan di kelas 7A ini khusus matematika. Tapi kalau mau praktekkan di pelajaran lain maka itu juga baik. Jadi seperti bermasa. Jadi keyakinan itu keyakinan guru mata pelajaran juga terkelas maupun sekolah. Baik, selamat siang anak-anak. Selamat siang, Pak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita di semester yang baru ini, terlebih dahulu kita akan membuat keyakinan kelas yang dimana menjadi satu aturan yang mengikat bagi kita supaya kita menjalankan pembelajaran pada semester ini dengan baik. Oleh karena itu Pak minta beberapa orang untuk maju ke depan. Untuk menuliskan beberapa aturan yang nantinya kita ubah ke dalam keyakinan kelas. Ada yang mau maju silakan. Bisa 3 orang bersama. Itu adalah 3 sini.
Baik, terima kasih Dr. Bones yang mewakili kita semua untuk menuliskan beberapa aturan untuk kita sepakati bersama. Baik, dari 5 ini kita akan sepakati menjadi keyakinan kelas. Kita lihat yang pertama. Berteman setuju memulai pembelajaran. Kira-kira semua setuju? Setuju. Yang kedua, jangan bermain HP saat KBM atau kegiatan belajar mengajar. Setuju? Setuju. Pasti kan? Kita ganti kata jangan supaya jangan bernilai negatif. Tapi kata apa yang bagus? Iya. Contoh di sini. Di sini kan dibilang jangan bermain di kelas. Itu jangan bermain HP. Kira-kira kata positif yang bermakna sama dengan itu. Kira-kira ada yang menunjukkan? Tidak boleh bermain HP. Tidak boleh. Ada lagi yang lain? Tetap bermain HP di luar jam KBM. Kira-kira mana yang bermakna positif? Yang terakhir ya, bermain HP di luar jam pelajaran. Berarti kita pakai ini saja. Ya. Sudah 2. Yang ketiga, hadir saat jam istirahat. Oh, hadir saat jam matematika. Itu artinya lepas jam matematika kalian harus Hadir. setuju ya? Setuju. Yang keempat, wajib mengerjakan PR. Pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah itu dikerjakan di rumah, tidak di sekolah. Jadi diwajibkan. Setuju.